Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarmu hari ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran yang baru di triwulan yang baru, di tahun yang baru ini, tahun 2023. Kita memiliki pelajaran sahabat dengan tema mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Sebelum kita lanjutkan, saya mau ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami memahami firman kebenaran yang akan kami pelajari saat ini. Berfirmanlah Tuhan melalui lidah hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Oke saudaraku, kita belajar bersama-sama untuk pelajaran yang pertama, yaitu bagian dari keluarga Allah. Apakah saya dan saudara adalah bagian dari keluarga Allah? Ayat tema kita sepanjang sepekan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama mengatakan seperti ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Luar biasa. Kita disebut anak-anak Allah karena kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Ini semua adalah anugerah khusus bagi saya dan saudara. Nah, sejak awal sejarah manusia, saudaraku, Allah secara eksplisit mendelegasikan pemeliharaan ciptaan yang tak ada cacatnya kepada Adam dan Hawa. Kita boleh buka dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 sampai 9 dan 15. Mulai dari dia memberi nama kepada binatang-binatang, memelihara taman, memenuhi dunia ini dengan anak-anak, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian, Allah memberitahukan bahwa kita sedang bekerja untuk Dia. Namun pertanyaannya, mengapa Allah mendelegasikan tanggung jawab besar ini kepada manusia? Di sini ada sebuah hubungan yang sangat menakjubkan yang Allah sendiri tetapkan antara orang-orang Kristen dengan Allah sendiri, di mana Allah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengatur semua milik Allah yang ada di bumi ini. Itu berarti Dia menjadikan kita sebagai partner, bukannya sebagai partner, tetapi sebagai bagian daripada keluarga Allah. Pertanyaan untuk kita, jika kita adalah bagian dari keluarga Allah, apa yang dapat kita terima dari Bapa kita? Sebaliknya, apa tanggung jawab saya dan saudara sebagai anggota keluarga Allah? Pada pelajaran pekan ini, saudaraku, kita akan menelaah kesempatan dan tanggung jawab kita ketika kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Oleh karena Alkitab mendorong kita untuk mempertanggungjawabkan peran kita dalam keluarga Allah sampai Yesus datang kedua kali. Nah, saudaraku, mari kita lihat pelajaran penting dari pelajaran pekan ini. Yang pertama, yaitu kita bagian dari keluarga Allah. Galatia pasal 3 ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Adam adalah anak Allah menurut Lukas pasal 3 ayat yang ke-8. Apakah itu berarti semua keturunannya adalah anak-anak Allah juga? Ingat, semua manusia adalah anak-anak Allah karena penciptaan. Namun, ini tidak menjadikan kita bagian daripada keluarga Allah jika kita tidak dilahirkan kembali dari Allah. Ini menurut 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Yohanes menjelaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai yang kedua. Ketika Yesus menjadi manusia, Ia menjadi bagian daripada keluarga kita. Sehingga siapapun yang ingin menjadi bagian daripada keluarga Allah bisa melakukannya. Nah, boleh buka dalam Ibrani pasal 2 ayat 11 sampai 18. Inilah mengapa Yesus berbicara tentang Bapakku dan Bapamu. Artinya, saya dan Yesus adalah keluarga. Karena itu, saudaraku, sebagai anak-anak keluarga Bapa Surgawi, kita jangan ragu untuk datang mendekatkan diri di bawah kaki salib Sang Juru Selamat. Ketika kita mengalami berbagai macam persoalan hidup, mari kita datang kepada Allah. Karena Allah adalah keluarga kita. Allah adalah Bapa kita. Allah adalah
Bapa yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kepada siapa kita akan datang? Pastilah kepada Bapa kita. Kemudian, pelajaran selanjutnya, Allah adalah pemilik segala sesuatu. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-12 berkata, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Tuhan memberitahu Daud bahwa dia tidak dapat membangun bait suci. Jadi putranya Salomo akan melakukannya. Tetapi Daud menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 6 sampai 10 dan ayat yang ke-14. Kemudian Daud mengundang orang-orang untuk membawa persembahan khusus untuk pembangunan itu. Daud menanggapi kemurahan hati mereka dengan berdoa sebagai berikut. Kita akan lihat dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai 16. Ini doa daripada Raja Daud. Singkatnya begini. Inti daripada doa Raja Daud, dia katakan, punyamulah segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ingat ketika Raja Daud ingin membangun bait suci, ternyata dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tahu bahwa Allah punya segala-galanya, langit dan bumi. Karena itu, dia datang berdoa dan meminta dari Tuhan yang adalah pemilik langit dan bumi. Dilanjutkan di ayat 12. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Ayat 14. Sebab daripada mula segala-galanya. Kemudian masih ayat 14. Dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Artinya, apa yang kita berikan kepada Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Kita hanya mengembalikan, kita hanyalah sarana yang Tuhan mau gunakan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Untuk digunakan sebagai sarana yang akhirnya akan boleh memperkembangkan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Termasuk di dalam membangun bait Allah. Seperti yang dibuat oleh Raja Daud. Ayat yang ke-16. Daud mengakui bahwa segala kelimpahan itu berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga di akhir ayat 16 dengan dikatakan, punyamulah segala-galanya, tidak terkecuali satupun. Siapakah pemilik segala-galanya? Allah kita. Ketika Anda memiliki kekayaan, apapun itu, Anda mungkin memiliki rumah mewah, mobil mewah, harta yang berlimpah, bahkan tanah yang luas. Ingat, itu semua adalah milik Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada Anda untuk Anda kelola. Siapa pemiliknya? Pemiliknya ialah Allah sendiri. Jadi semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Karena itu, kita harus memuji Dia dan berterima kasih kepadanya atas kebaikan dan kemurahan yang dianugerahkan kepada saya dan saudara. Kemudian, poin selanjutnya itu, sumber daya tersedia bagi keluarga Allah. Sumber daya tersedia bagi keluarga Allah. Apa sumber daya yang kita miliki? Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan adalah pemilik sumber daya di planet ini. Dia bersedia memberikan kepada anak-anaknya semua sumber daya yang Dia sudah siapkan untuk kita. Namun, hadiah terbesar yang Dia berikan kepada kita, yang harus kita sadari, kita harus pahami, dan kita harus terima, ialah Dia memberikan putranya sendiri untuk mati bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karunia rohani dan karunia jasmani ini ditawarkan kepada kita melalui Yesus. Kisah pasal 17 ayat yang ke-25. Tuhan menawarkan kepada kita karunia kehidupan. Dia berikan kita kehidupan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Dia anugerahkan kita keselamatan. Lukas pasal 11 ayat 13. Dia akan berikan kita jaminan penyertaan, yaitu Parakletos, Roh Kudus dianugerahkan kepada kita. Kemudian 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Ada karunia-karunia roh. Nah, semua karunia yang ditawarkan kepada kita, apakah karunia rohani, karunia jasmani, kita harus gunakan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi kita dan berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Ingat, kita hanyalah sarana.
di mana Tuhan sudah memberkati kita. Karena itu, jangan lupa semua sumber daya yang ada pada kita itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu, kita harus jadi berkat juga lewat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat Matius pasal 6 ayat yang ke-31 sampai 33. Berkat-berkat materi adalah pemberian juga dari Tuhan. Makanya kita diajak untuk minta kepada Dia yang adalah pemilik segala-galanya. Kemudian, pelajaran selanjutnya yaitu tanggung jawab anggota keluarga Allah. Pertanyaan, apa tanggung jawab kita? Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan, Dia telah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan Dia telah menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menjadi penata layanannya. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 8. Kita dipercayakan untuk mengelola, mengatur, memanage yang adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak punya apa-apa. Kita hanya pengelola, kita hanya penata layanan. Dia juga mengharapkan respons kita untuk semua berkat ini, yaitu yang saya sebut dengan respons kasih, tanggapan kasih. Matius pasal 22 ayat 37. Bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia? Yohanes coba menjelaskan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, mengasihi Allah berarti menaati perintah-perintahnya. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Bapa, kemudian kita tidak mau mengetahui akan perintah-perintahnya. Pembohong kalau kita katakan, oh saya mengasihi Bapa, tetapi kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Bapa kita. Kan seperti itu. Kalau kita mengasihi Bapa kita, mengasihi Allah kita, itu berarti kita juga akan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sekarang apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita ialah mengasihi. Mengasihi dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Kalau kita mengasihi seutuhnya, itu berarti kita akan memberikan semua potensi diri kita hanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya itu akan kembali sebagai berkat yang luar biasa dalam perjalanan iman saya dan saudara. Kemudian, poin selanjutnya yaitu harta di sorga. Pertanyaan, apa yang harus kita lakukan dengan apa yang kita miliki supaya kita boleh mendapatkan harta di sorga? Matius 6 ayat 19 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi jangan kumpul harta kita di dunia. Kita memiliki apa yang ada di dunia ini, tapi jangan kita jadi kemudian orang yang tujuannya, bahkan tujuan akhirnya hanyalah untuk mengumpulkan kekayaan. Kita lupa bahwa kita memiliki harta benda di sorga, di mana ketika kita kumpulkan harta kita di sorga, ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Bahkan pencuri tidak akan mencurinya. Jika Tuhan memberi kita segalanya dan meminta kita untuk menjaganya, mengapa Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki harta di bumi? Mungkin kontroversial dengan beberapa statement tadi. Mengapa Yesus katakan kita tidak boleh memiliki harta di bumi? Ada orang-orang dalam Alkitab yang kaya raya dan tetap setia kepada Tuhan, seperti Abraham, Yakub. Namun, kepercayaan mereka tidak diatur dalam kekayaan mereka, saudaraku. Mereka menganggap kekayaan mereka sebagai sesuatu yang sementara atau pinjaman, dan ini dapat dipertaruhkan. Ayub pasal 1 ayat 21. Nah, lihat pengalaman Ayub. Yesus mendorong kita untuk mengumpulkan harta di mana? Harta di sorga. Nah, bagaimana kita dapat melakukan hal itu? Pertama, Matius 6 ayat yang ke-33. Kita harus jadikan tujuan dan prioritas utama kita ialah sorga, kerajaan sorga. Matius 6 ayat 33 tadi katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka itulah yang lain Dia akan tambahkan kepada kita. Jadi bagaimana kita melakukan di dalam mengumpulkan harta kita di sorga? Mari kita prioritaskan kebenaran Tuhan. Kemudian 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Kita gunakan semua sumber daya kita untuk memenuhi keperluan kita dan usahakanlah supaya kita boleh jadi berkat bagi orang lain. Kemudian Roma pasal 10 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kita harus memberitakan Injil. Kita berbicara kepada orang lain dan bahkan kita menjadi teladan di dalam pemberitaan Injil. Jadi saudara, kita mengumpulkan harta di sorga dengan cara memberitakan Injil. Membawa orang-orang yang belum kenal kebenaran, bawa mereka ke sorga. Karena mereka lah harta yang terindah yang Yesus inginkan kita bawa ke sorga. Kemudian Lukas pasal 10 ayat 36 dan 37. Kita memberkati orang lain dengan sumber daya kita, bahkan tindakan langsung kita kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Di dalam buku The Upward Look, Pena Inspirasi katakan, bersikaplah sopan kepada orang-orang yang berhubungan dengan Anda. Dengan demikian, Anda akan berlaku sopan kepada Tuhan. Pujilah Dia atas kebaikannya. Demikianlah kamu menjadi saksi baginya. Dan kamu mempersiapkan diri untuk perkumpulan para malaikat. Anda sedang belajar di dunia ini bagaimana berperilaku dalam keluarga Kristus di sorga. Jangan kehilangan waktu untuk mengenal asas-asas yang harus diikuti oleh anak-anak Allah. Kita di sini untuk meniru karakter Kristus, menjadi akrab dengan kelembutannya, kerendahan hatinya. Ini akan menempatkan kita pada catatan, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kolose 2 ayat yang ke-20. Jadi saudaraku, sebagai anggota keluarga Allah, saya percaya kita senang sekali karena kita ini adalah bagian daripada keluarga Allah. Tapi ingat, kita juga memiliki tanggung jawab dalam menjadi anak Allah. Ingat, kita juga harus meniru karakter Kristus dan menjadikan karakter Kristus itu terus hidup dalam diri kita. Kemudian kita diingatkan untuk akrab dengan kelembutan hatinya Yesus. Artinya, kita juga harus menjadi anak Tuhan yang lemah lembut. Karena kita adalah warga sorga, anak Bapa sorgawi. Kalau Yesus lemah lembut, berarti saya juga harus menjadi anak Tuhan yang lemah lembut. Kalau Yesus rendah hati, berarti kita juga harus menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Ini yang Yesus katakan. Kita sedang menempatkan posisi kita pada catatan bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Ingat, malaikat sorga sedang memperhatikan kita. Mari kita tetap berperan, berperilaku sebagai anak-anak sorgawi, anak-anak Bapa sorgawi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa sorgawi, kami percaya pelajaran sekolah Sabat yang pertama di tahun ini akan mendorong kami untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati. Karena kami memang adalah anak-anak Allah. Tolonglah kami agar kami boleh berperilaku sebagai anak-anak Allah. Kami akan tetap mengembangkan karakter Kristus di dalam diri kami. Dan setiap hari kami menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berkati masing-masing kami. Berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah mereka akan juga menjadi anak-anak Allah. Dan apapun pergumulan hidup yang mereka hadapi, mereka akan serahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kasih karuniamu, damai sejahtera-Mu akan menyertai dan berkati kami semua. Karena kami mau berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika saudara merasa diberkati, jangan lupa untuk bagikan video ini kepada rekan, sahabat, atau siapapun yang Anda kenal. Sehingga dengan demikian, itu boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara. Dan jika saudara ingin didoakan, Anda boleh menghubungi nomor WA di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.